Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa melakukan perkuliahan meskipun secara daring, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sarana untuk proses kita dalam melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Ya, pada kali ini kita akan masuk ke materi pembahasan tentang sejarah ekonomi Islam, utamanya yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam zaman keemasan Islam di medieval 1. Jadi nanti ada beberapa medieval, ada beberapa kisah, ya kita ini akan coba bahas dulu yang pertamanya. Mengenai sejarah, kita ulas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ekonomi Islam sangat memegang peran penting. Keberadaan sejarah ekonomi Islam akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pola berpikir kita, bagaimana pola pemikiran kita ke depan, khususnya dalam memahami pemikiran-pemikiran ekonomi yang akan datang. Oke, hari ini kita akan coba ulas, kita akan coba bahas satu persatu tentang pemikiran ekonomi Islam zaman keemasan Islam di medieval pertama. Oke, pemikiran ekonomi Islam zaman Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Jadi di medieval pertama ini kita ada dua daulah yang akan kita bahas. Yang pertama itu daulah tentang daulah pada zaman Umayyah dan daulah pada zaman Abbasiyah. Jadi diharapkan pada pertemuan ini kita kembali bisa mendapatkan sedikit pengetahuan, sedikit ilmu tentang histori di masa lalu, utamanya perkembangan ekonomi dari perkembangan ekonomi Islam dari masa ke masa. Oke, pemikiran ekonomi Islam zaman Daulah Umayyah. Ini kita coba bongkar satu persatu dulu ya. Ada zaman Daulah Bani Umayyah. Oke, karakteristik ekonomi Daulah Umayyah yang pertama itu adalah pada zaman Daulah ini totalnya kurang lebih ada 14 khalifah, tapi hanya 3 khalifah besar saja sih sebenarnya yang memiliki peran kontribusi yang cukup besar terhadap kemajuan dan perkembangan administrasi dan perekonomian pada saat itu. Adapun untuk 3 khalifah ini, yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi secara umum ketiga khalifah inilah yang memegang peran penting pada zaman Bani Daulah Umayyah atau pada zaman Daulah Umayyah, yaitu tentang bagaimana perkembangan ekonomi dikuasai oleh 3 khalifah ini. Yang ketiga, adanya transformasi dalam berbagai hal. Di antaranya ada optimalisasi peran Baitul Mal yang menjadi sangat penting. Karena dengan optimalisasi Baitul Mal, kegiatan-kegiatan ekonomi justru meluas lebih baik. Pada zaman itu ada juga penaklukan yang dilakukan sangat luas. Dimulai dari barat, Afrika, Andalusia, sampai ke timur. Dan ternyata bisa menyentuh ke India dan perbatasan di Cina. Jadi Daulah Umayyah fokusnya adalah bagaimana ekonomi ini terus tumbuh, terus berkembang sesuai dengan khalifah yang berlaku atau berwujud pada masanya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah dari ketiga khalifah ini, khususnya pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, adalah peletak dasar pemerintahan Daulah Umayyah. Jadi kalau bisa dibilang groundnya atau sentralnya itu pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sementara itu pada masa Abdul Malik bin Marwan yang merupakan daulah atau khalifah yang pertama kali mencetak mata uang dinar dan dinar Islam sebagai mata uang resmi Daulah Umayyah. Yang sebelumnya masih menggunakan dinar atau dirham dari Roma dan Persia. Ya kayak sekarang lah ada rupiah, ada dolar, ada real, ada ringgit dan sebagainya. Sama pada zaman Daulah Umayyah pun sudah dicetak uang dirham sesuai dengan mata uang khas dari Bani Umayyah tersebut. Terus yang keenamnya adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz di sini mulai muncul kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi karena ada pembagian zakat dan kesulitan amil mencari mustahik zakat ya karena sudah banyak rakyat yang menjadi muzaki. Jadi ini ada pertumbuhan yang cukup baik nih pada masa Umar bin Abdul Aziz
tentang kegiatan aktivitas ekonominya. Ini karena saya bahas secara umum dulu apa jenis kegiatannya, nantilah kita coba bongkar bersama keberhasilan pada masa Daulah Umayyah. Jadi untuk ini mereka tiga khalifah ini punya karakteristik yang berbeda ya. Kalau Abu Sufyan lebih kepada dasar sistemnya, kalau di Abdul Malik lebih ke arah bagaimana membuat mata uang, kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz itu bagaimana mulai ekonomi berperan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya pemikiran ekonomi pada masa Daulah Umayyah ini dimulai dari atau dilacak atau bisa diketahui hanya untuk golongan khalifah saja, sehingga wujudnya muncul dalam bentuk kebijakan. Jadi ini ada beberapa titik bahwasanya pada zaman Bani Umayyah ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pemikiran pada masa Khulafaur Rasyidin. Mungkin karena belum adanya orang-orang yang banyak paham tentang ekonomi, akhirnya masih di dalam tataran kebijakan saja. Tapi kan dari capaian-capaian tadi yang kita lihat bahwasan dari tataran kebijakan pun sudah bisa mengelompokkan, sudah bisa membuat ekonomi Islam ini semakin terasa ya di tengah-tengah masyarakat. Wujud pemikiran ekonomi Islam di masa Umayyah bisa diambil dari kasus Umar II yang mana ia mengambil kebijakan melalui musyawarah dengan para ulama. Jadi kebijakan-kebijakannya berdasarkan musyawarah dulu. Menjadikan maslahat sebagai prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Islam, sebagai neraca dalam mengukur kebijakan agar sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi di situ ada prinsip-prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Islam sebagai sebuah neraca dalam mengukur kebijakan. Jadi jika sesuai dengan tuntunan syariat inilah nanti hasilnya akan berbuah, akan berguna karena ada sistem musyawarah tadi, sehingga prinsip-prinsip ini akan mengantarkan pada sebuah keinginan bahwasannya kebijakan dibuat atas dasar musyawarah. Oke, selanjutnya belum banyaknya tokoh atau ilmuwan secara detail mengkaji dan mendalami secara lebih mendalam karena ketiadaan kontak secara intelektual dengan peradaban lain yang lebih maju seperti di Bizantium dan di Persia. Meski sudah ada hubungan perdagangan dulu, zaman Daulah Umayyah ini belum ada nih pemikir-pemikir di bidang ekonomi. Karena apa? Mereka tidak ada kontak khusus yang membahas masalah intelektual dengan network atau dengan relasi-relasi yang sudah dibangun. Padahal pada zaman ini sudah ada hubungan perdagangan antara Bizantium dan Persia, tapi Bani Umayyah belum melakukan komunikasi khusus untuk membahas masalah intelektual di bidang ekonomi. Terus, dan hal ini berbeda dengan zaman Daulah Abbasiyah yang akan kita jelaskan setelah pembahasan ini, bagaimana ketika zaman Abbasiyah itu ada mengalami perkembangan yang cukup masif lewat program penerjemahan yang melahirkan banyak ilmuwan. Jadi kalau di Bani Umayyah belum sampai ke arah memperkuat atau memperbanyak pola-pola pemikiran ekonomi yang baru, karena pada zaman itu belum adanya para intelektual yang muncul untuk membuat suatu penerjemahan, suatu rangkaian aktivitas analisis ekonomi dan sebagainya belum. Baru hanya pada tataran kebijakan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok di Bani Umayyah itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah pada zaman Daulah Abbasiyah. Ini karena ini daring, kita coba peringkas saja ya, karena kalaupun terlalu lama nanti jadi jenuh juga sih ya kalian mau pelajarinya. Jadi ini ada pemilikan ekonomi pada zaman Daulah Abbasiyah. Kondisi ekonomi pada Daulah Abbasiyah, periode yang mana memberikan corak perbedaan yang tajam antara dunia timur dan dunia barat. Ketika barat dengan rasa terbelakangnya, karena dulu sempat ya ekonomi barat terbelakang, sementara timur mempertahankan dan mengembangkan tradisi keilmuan guna mencapai budaya dan seni. Jadi ada pencapaian budaya dan seninya di sebagian. Jadi di timur mah ada pola-pola, ada cara-cara untuk mempertahankan bagaimana ekonomi kita terjaga, bagaimana ekonomi kita tetap terukur, tetap terarah karena ada tradisi keilmuan yang dipertahankan dan ada juga pencapaian budaya serta seni. Oke, kondisi ekonomi Daulah Abbasiyah ini dibagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama ada periode yang ditandai dengan perubahan khalifahan dari Daulah Umayyah yang berumur pendek menjadi Daulah Abbasiyah yang memiliki umur lebih lama.
Kedua, selama periode itu kerajaan Islam mencapai wilayah kekuasaan terluas dan paling kuat. Ketiga, hal tersebut ditandai dengan perdagangan Islam yang membentang dari India di timur ke Spanyol di barat. Keempat, kerajaan Islam mencapai tingkat tinggi di bidang administrasi negara dan pengembangan budaya. Kelima, periode ketika karya ilmuwan tentang permasalahan ekonomi muncul dalam kajian khusus untuk pertama kalinya. Jadi di sini sudah mulai ada pertumbuhan-pertumbuhan, sudah mulai ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perkembangan entah itu dari sisi ekonominya, administrasinya, sampai ke muncul ilmuwan-ilmuwan yang khusus mengkaji masalah-masalah perekonomian. Oke, pemikiran ekonomi pada Daulah Abbasiyah yang pertama adanya kajian terhadap teks Al-Quran dan hadis yang telah memberikan stimulus terhadap pertumbuhan pemikiran umat Islam, terlebih di dalam bidang hadis. Jadi di sini sudah mulai adanya ilmuwan-ilmuwan, adanya tokoh-tokoh, adanya hal-hal yang memang kedepannya menjadi lebih kompleks lagi pembahasannya. Yang kedua, masa di mana munculnya ulama-ulama penting seperti Imam Hanafi dan Imam Malik yang paralel dengan semakin kompleksnya kajian fikih sehingga mereka termasuk ke dalam orang-orang yang membangun epistemologi ekonomi bersumber dari ajaran murni di samping ada pengaruh dari peradaban lain. Jadi pada masa ini mulai muncul nih ulama-ulama penting, mulai muncul nih orang-orang penting yang membahas tentang permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah mereka yang mulai melakukan kajian fikih tentang ekonomi, mereka yang mulai melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan seterusnya, sehingga ditemukanlah kajian-kajian fikih yang baru sehingga banyak menambah khazanah tentang keilmuan, tentang pemahaman pemahaman terhadap kondisi ekonomi di suatu negara. Nah, pada zaman ini juga mereka terus berproses sehingga akhirnya mereka mendapatkan atau terus melakukan estafeta secara kontinu dengan konsisten melahirkan para ulama-ulama yang bergerak di bidang ekonomi. Dengan demikian pada zaman Daulah Abbasiyah ini sangat terlihat jelas sekali bagaimana pertumbuhan ekonomi cukup pesat, pertumbuhan ekonomi cukup baik, pertumbuhan ekonomi cukup meyakinkan pada zaman ini karena didukung tadi pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis, munculnya imam-imam dan munculnya ulama-ulama yang fokus untuk mengkaji masalah ekonomi ini. Oke, terus yang keempat lahirnya nama-nama ulama seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Syaibani, Yahya bin Adam, Al-Mawardi, dan tokoh atau ulama Islam yang berperan penting dalam mengembangkan kajian-kajian ilmu ekonomi di zaman Daulah Abbasiyah. Kajian mereka diantaranya adalah pasar dan regulasi, penawaran dan permintaan, penetapan harga, instrumen uang, pertukaran bunga dan komoditas, perpajakan, keuangan publik, kepajakan fiskal, berbagai bentuk organisasi bisnis, hubungan pertanian, zakat, warisan, properti, hingga kemiskinan dan kekayaan. Ini dibahas pada zaman ini. Jadi mereka mulai mengkaji hal-hal ini karena tadi ya, karena sejarah Islam pun banyak mengadopsi dari Yunani, pasti ada tidak kesesuaian dalam Al-Quran atau hadis. Akhirnya ini dikaji dan kemudian disesuaikan dengan apa yang sudah ada di Al-Quran dan hadis sehingga kita melakukan sebuah ijtihad, musyawarah, setelah kajian ilmu sehingga menghasilkan sebuah konsep keilmuan ekonomi yang bermanfaat. Terus hasil dari kontribusi mereka, pembiakan ekonomi mulai berkembang dari fase perpecahan umat sampai fase skolastik di Eropa. Jadi ini mulai muncul ya perkembangan yang bermanfaat, yang berguna untuk perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Terus karakteristik ekonomi Daulah Abbasiyah yaitu pada fase pertamanya merupakan fondasi dalam pengembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Jadi tetap ya, sekalipun ini estafet dari Bani Umayyah, tapi tetap di situ kembali diperkuat fondasinya. Fikih keuangan publik Islam banyak berkembang pada masa pertama Daulah Abbasiyah seperti munculnya kitab klasik ekonomi Islam yang berjudul Al-Kharaj Al-Amwal. Imam Hasan Al-Syaibani memilih kajian ekonomi mikro rumah tangga muslim tentang bagaimana mendapatkan al-kasb dan alokasinya terhadap infak. Kajian Al-Hisbah menjadi perhatian ulama masa Daulah Abbasiyah. Adanya kajian Imam Al-Mawardi dikembangkan oleh masalahnya Yahya bin Umar dalam Ahkam Asyuk
dan Ibnu Taimiyah dalam Hizban fil Islam. Jadi inilah karakteristiknya, inilah perkembangannya, dan inilah hasil-hasil yang sudah diperoleh oleh Daulah Abbasiyah. Itulah paling gambaran secara umum tentang bagaimana sejarah pemikiran ekonomi pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan informasi secara umum atau secara abstrak dulu bagaimana peran sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah ini, sehingga kita bisa memberikan sedikit gambaran umum ya, bahwasanya oh ini loh perkembangan ekonomi pada zaman Umayyah dan Abbasiyah. Lebih lengkapnya bisa kalian baca literatur yang lain, bagaimana pergerakan dan sebagainya, karena jika dijelaskan semua di sini pertama akan terlalu banyak dan terlalu panjang, sementara kita dalam kondisi yang daring. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan baru, bisa menjadi ilmu baru untuk kalian, bagaimana pergerakan, bagaimana perjuangan penerus-penerus kita setelah Rasulullah di masa sahabat, di masa Daulah Umayyah, di masa Daulah Abbasiyah, hingga nanti turun kepada masa-masa kita sekarang. Bahwasanya ada perjuangan pemikiran ekonomi yang akan bermanfaat dan akan sangat berguna bagi keberlangsungan sebuah negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya, bisa dipahami oleh semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.